sampaikan, inilah yang diceritakan Al-Quran kepada kita. Itu. Coba kita renungi ini sekarang, Pak. Kok Al-Quran menampilkan rumah tangga yang tidak ideal? Dan bagaimana cara meresponnya, itu yang penting. Ya, tadi saya katakan ada 4 ya. Kita mulai dulu dari saudara. Ada 4, saya ulangi 4 nih. Orang tua, saudara, anak, dan pasangan hidup. Oke, kita mulai dulu dari saudara. Tidak lain dan tidak bukan, ini ahsanal qasas, kata Allah, ini kisah terbaik di dalam Al-Quran. Al-Quran memuat banyak kisah. Kisah terbaik adalah surat ke-12, surat Yusuf. Nah, apa yang dipelajari di situ? Masya Allah. Kita mulai dari ayat ke-4 dan ke-5. Nabi Yusuf kecil bilang kepada bapaknya begini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata beliau, wahai bapakku sayang, bapaknya adalah Nabi Yakub ya. Di sini kita akan, di rumah tangga ini kita akan melihat 2, saudara yang tidak ideal dan anak yang tidak ideal. Gimana cara menyikapinya? Kan begitu. Apa kata Nabi Yusuf? Bapakku sayang, aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Apa jawaban bapaknya, yakni Nabi Yakub pada ayat ke-5? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Anakku sayang, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada abang-abangmu, nanti mereka akan membunuh kamu. Membunuh kamu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi orang-orang yang beriman, bagi manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita berhenti sebentar merenungi. Nabi Yakub itu, beliau nabi. Nabi Yakub seorang nabi yang merupakan anak dari seorang nabi, yakni Nabi Ishak, yang merupakan cucu dari seorang nabi, yakni Nabi Ibrahim. Beliaunya nabi, bapaknya beliau nabi, kakeknya beliau nabi. Keluarga nabi, tahu-tahu punya anak seorang pembunuh. Di mana idealnya? Nabi Yusuf lebih dahsyat lagi. Beliaunya nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Beliau punya saudara, abang, seorang pembunuh, membunuh beliau. Gitu. Jadi nanti pesan langsungnya kepada kita adalah begini. Insya Allah, adik atau kakak kita, saudara-saudara kita itu, yang mungkin sudah tahunan kita nggak ngomong sama mereka karena tersinggung suatu dan lain hal, ketahuilah Bapak Ibu, mereka tidak sejahat saudara-saudara Yusuf. Itu nggak sejahat saudara-saudara Nabi Yusuf. Kalau saudara-saudara Nabi Yusuf ini membunuh, mana dalilnya membunuh itu? Ayat 8 dan 9-nya. Dan kalimat Allah nih mengatakan. Maka kita bisa mengerti di situ bahwa ini pembunuh ini mereka. Ya. Kalimatnya begini, ayat 8 itu mereka rapat. Ya, 10 orang itu rapat, abang-abangnya Yusuf itu. Iz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ilayya abina. Mereka bilang Yusuf dan saudaranya yakni Bunyamin lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kita lebih layak untuk dicintai oleh bapak kita daripada Yusuf. Inna abana lafi dhalalim mubin, mereka bilang sesungguhnya bapak kita sungguh sudah sesat nih, sudah ngaco nih bapak kita nih. Kata mereka begitu ya. Perhatikan pada ayat berikutnya, itu ada kalimat fi'il amr itu di antara mereka berkata, uqtulu Yusuf. Kita bunuh aja Yusuf. Jadi memang pembunuh, uqtulu Yusuf, dan mereka tahunya Yusuf itu udah mereka bunuh. Mereka tahunya Yusuf sudah mati. Mereka bunuh. Cuman qadarullah Yusufnya tidak wafat. Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan, atau kemudian kalau tidak dibunuh jauhin aja, buang dia di bumi yang jauh supaya perhatian bapak kita dapat kepada kita semua. Jadi ini pembunuh dan dia anak nabi, cucu nabi, cicit nabi. Di rumah tangga seorang nabi tidak ideal, hadirin yang dirahmati. Itu ya. Jadi kalau kita nggak ngomong sama saudara kita udah sekian bulan, udah sekian tahun, sama adik, sama kakak, gara-gara kesinggung satu ucapan dan lain sebagainya, Masya Allah, nggak layak. Nggak layak. Kenapa? Karena respon Nabi Yusuf,
Respon Nabi Yusuf kepada abang-abangnya inilah sebetulnya contoh kita yang akan membawa kita nanti ke surga, baiti jannati. Bagaimana Yusuf merespon abang-abangnya yang sudah membunuh beliau itu? Ayat 91 dan 92-nya di surat Yusuf. Surat Yusuf ini memang luar biasa sekali, Pak. Jumlah total ayatnya itu 111. Tadi disebut 11 bintang sujud kepada beliau. 11 itu adalah saudaranya 11 gitu ya. Tambah beliau satu yang di depan itu. Nah, ini kalimatnya nanti pada ayat 91 itu. Jadi kita bisa menyaksikan, dan beberapa ulama yang mengkaji tentang hal itu mengatakan itu perlambang dari Yusuf dan saudaranya. 11 saudara, Yusuf satu di depan. Kalimatnya begini, pada ayat ke-91, setelah waktu berjalan, Yusuf jadi orang penting, jadi menteri, kemudian jadi orang yang berkuasa. Abang-abangnya awalnya nggak tahu bahwa itu Yusuf. Tapi setelah mereka tahu, mereka mengatakan, qalu tallah, demi Allah kata mereka, laqad atharakallahu alaina. Sungguh Allah telah melebihkan kamu daripada kami. Laqad atharakallahu alaina. Nah, kemudian mereka bilang, wa in kunna la khatiin, sungguh kami dulu adalah orang yang bersalah karena kami melakukan perbuatan keji kepada kamu. Apa yang direspon oleh Nabi Yusuf, dan inilah yang harus kita pegang. Cuma ini yang harus kita pegang. Jadi orang bingung, gimana ya Ustadz, adik saya kurang ajar banget, dia itu ngomongnya kok gitu sama saya. Padahal saya ini kan kakaknya, saya ini kan pengganti orang tua. Kok dia berani-berani ngomong begitu sama saya? Sakit hati saya. Ada lagi sebaliknya, adiknya begitu kepada kakaknya. Kakak saya itu mentang-mentang begini, begitu dan lain sebagainya. Gimana caranya? Ternyata yang harus kita lakukan cuma satu. Cuma satu. Apa kata Yusuf? Dan ini dicontohkan Allah dari Nabi Yusuf. Qala, Nabi Yusuf berkata, la tathriba alaikumul yaum. Kata Nabi Yusuf, abang-abangku sayang, mulai hari ini dan seterusnya, kalian tidak akan pernah, saya bersumpah kalian tidak akan pernah mendengar dari mulut saya ini cacian, celaan, cercaan, tidak akan ada ungkit-ungkitan, tidak akan pernah saya bicara tentang apa yang pernah kalian lakukan kepada saya. Tutup buku, case close. Gitu. Jadi cuma itu pilihan kita. Kenapa? Karena saudara itu adalah yang tidak bisa dinego tadi itu. Allah berikan kepada kita tanpa kita milih. Itu hadiah Allah sepenuhnya untuk kita. Itulah saudara kita. Satu rahim dengan kita. Kalau diputuskan, nanti ini kalau diputuskan ini, tali rahim ini, Quran surat kedua ayat 28 gitu ya. Coba kita buka, mungkin Mas Bayu boleh kita bacakan. Surat Al-Baqarah ayat 28. Termasuk kita orang-orang yang fasik. Orang yang fasik dan membuat kerusakan di muka bumi itu. Ya. Silakan. Ayat 27 Pak, maaf bukan 28, 27 ya. Allazina yaquluna ahdallahi min Surat Al-Baqarah ayat 27. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang runtuh. Nah, itu dia. Jadi wawu yang ada di ayat itu tuh wawu aqaf. Jadi allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard. Berbuat kerusakan di muka bumi itu adalah dampak karena orang tersebut memutuskan apa yang telah Allah perintahkan untuk disambung, ayyusal. Apa yang Allah perintahkan untuk disambung tadi? Orang tua kita nggak pernah minta Allah kasih ini orang tua buat kamu, ini dia. Kalau sampai Anda putuskan, Anda akan merusak di atas muka bumi ini. Dan coba lihat orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini, pasti mereka ada putus koneksi kepada yang Allah perintahkan untuk disambung tadi. 3. Coba aja. Perhatikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya pernah, maaf ya, dimaaf. Ada seorang politisi itu, zaman dulu, jangan kita sebut namanya. Waduh, berbuat kerusakan luar biasa, ngomong rusak sekali. Tahu-tahu muncul kasus, dia tidak mengakui anaknya. Ada, nggak mengakui anaknya.
Itu ya. Padahal itu anaknya, dites DNA anaknya, cuma dia malu karena begini, karena begitu, membuat kerusakan di atas muka bumi. Membuat kerusakan di atas muka bumi itu adalah hasil dari wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Allah berikan orang tua kepada kita, kita nggak minta nih orang tua buat kamu. Artinya Allah perintahkan kita untuk menyambung silaturahim itu kepada beliau. Nggak boleh diputuskan. Yang kedua, Allah berikan saudara yang juga kita tidak pilih. Kita nggak pernah suruh pilih, kamu mau saudara yang mana? Kamu mau abang yang mana? Kamu mau adik yang mana? Allah yang berikan kepada kita. Ayyusal, supaya kita menyambungkan silaturahimnya itu. Maka namanya silaturahim. Dan yang ketiga, anak. Gitu ya. Makanya dulu nih kalau kita kaji betul-betul nih Pak. Dulu zaman dulu tuh waktu belum ada media sosial, cuma koran gitu ya. Saya ingat di koran Kompas itu sering ada iklan memutuskan hubungan anak. Dia kalau bapak-bapak masih ingat dulu tahun 80-an itu gede banget, satu halaman, setengah halaman dengan ini menyatakan putus hubungan sebagai anak dengan dengan ini, dengan itu gitu ya. Coba lihat orang-orangnya, itu orang-orang itulah yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Kenapa? Karena mereka nama warallahu bihi ayyusab, memutuskan apa yang Allah sudah berikan, hubungan, tali hubungan. Jadi kalau kita putuskan ini berat sekali Pak dampaknya. Ya. Nah maka itu yang bisa kita lakukan adalah seperti Nabi Yusuf alaihissalam, nggak punya pilihan lain kita. Kalimat Nabi Yusuf itu, la tasriba alaikumul yaum, tidak hari ini, mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak akan pernah mengungkit-ungkit lagi. Tutup buku, case close. Bahkan beliau sambung dengan kata-kata yaghfirullahu lakum, saya doakan kalian abang-abangku supaya Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, jangan putus asa abang-abangku sayang, Allah menyayangi kalian. Allah lah yang paling menyayangi kalian dari semua yang menyayangi kalian. Itu akhlak kepada saudara, Pak. Padahal saudara tidak ideal. Ini namanya baiti jannati.